Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Gue mau ngajak lo jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan yang ujungnya foto di kafe terus caption healing dulu besti, sambil minum kopi yang harganya kayak cicilan motor. Ini jalan-jalan ke satu negara yang kalau lo denger namanya, biasanya yang kebayang cuma dua, pagoda emas yang kinclong banget, sama berita politik yang bikin alis lo otomatis naik. Myanmar. Negara yang kalau diibaratkan anak tongkrongan dia lahir bawa spek dewa, lokasi strategis, aset banyak, alam kaya, tapi hidupnya kok sering kayak lagi main game di mode paling sulit, padahal settingannya belum disentuh. Jadi ini bukan cerita negara kasihan, ini cerita negara yang potensinya kebeset sama sejarah dan sistem. Coba bayangin begini bro, lo punya tanah subur, sungai gede yang ngasih air terus, hutan yang isinya kayu jati kelas sultan, perut bumi yang ngumpetin batu rubi yang merahnya kayak lipstik mahal, plus lo duduk di posisi yang bikin dua raksasa Asia, India sama Cina, mau nggak mau nengok kalau lewat. Secara logika warung kopi harusnya Myanmar itu jadi pemain utama di Asia Tenggara. Harusnya dia jadi negara yang kalau bikin kawasan industri, investor rebutan kayak rebutan tiket konser. Tapi realitanya Myanmar sering jadi contoh pahit, punya bahan tapi dapurnya ribut terus. Gue pengen lo pegang satu ide dari awal, Myanmar itu bukan miskin karena takdir. Myanmar sering kesandung karena struktur dan sejarah yang nyambung satu sama lain. Kayak lo punya motor kenceng, tapi knalpotnya ketekuk, bensinnya dicampur air, dan tiap 5 menit ada yang nyabut kabel busi. Jadi yang kita omongin hari ini bukan cuma negara ini salah, tapi kenapa sistemnya bikin susah banget buat jalan lurus. Gue bakal ceritainnya santai, bahasa lo gue, tapi tetap rapi di logika biar lo bisa lihat polanya tanpa harus jadi profesor. Pertama, kita mundur ke masa ketika Myanmar masih bisa pamer dada. Dulu sebelum dunia modern ribut sama chip, AI, dan kurs dolar yang naik turun bikin jantung deg-degan, wilayah Myanmar pernah jadi kerajaan yang cukup disegani. Di abad 18-19 di bawah dinasti Konbaung, mereka punya basis pertanian yang solid karena ada Irrawaddy, sungai besar yang jadi nadi kehidupan. Kalau lo tinggal dekat sungai gede, itu ibarat lo dikasih paket irigasi premium dari alam. Padi ditanam, panen jalan, orang makan, dan kalau panennya lebih ya bisa diperdagangkan. Myanmar pernah punya reputasi sebagai lumbung pangan karena dataran rendahnya luas dan subur. Terus ada komoditas yang bikin mata orang luar langsung berbinar. Kayu jati teak, ini bukan kayu buat meja lipat di kamar kos. Teak itu tahan cuaca, tahan air, awet, dan jadi bahan favorit buat kapal dan furnitur kelas atas. Myanmar punya hutan tiak yang luas, ditambah batu mulia, terutama rubi. Nama Mogok dikenal sebagai daerah yang menghasilkan rubi berkualitas tinggi. Jadi Myanmar itu bukan tipe negara yang nggak punya apa-apa. Dia punya aset. Masalahnya, aset itu sering jadi rebutan, dan rebutan itu sering bikin negara kehilangan fokus. Tapi sebelum dapurnya kebakaran, ada kebiasaan lama yang bikin energi negara kebuang, perang dan politik kekuasaan yang kaku. Kerajaan-kerajaan di kawasan dulu sering berantem, dan Myanmar juga konflik sama tetangga, termasuk Siam yang sekarang Thailand, bikin kas negara kepake buat perang, bukan buat upgrade produksi, pendidikan, atau teknologi. Dan pas Eropa masuk era industrial, banyak kerajaan di Asia masih mainnya di pola lama. Pertanian tradisional, administrasi cukup, tapi inovasi teknologi tidak ikut ngebut. Di momen inilah ketimpangan kekuatan mulai kebentuk, dunia berubah cepat, tapi Myanmar berubahnya pelan, sambil energinya habis untuk konflik. Kolonialisme Inggris itu bukan cerita romantis, mereka datang terus ngajarin modernisasi. Jangan keburu baper. Inggris datang dengan mindset simple. Gimana caranya wilayah ini jadi mesin penghasil bahan mentah dan pangan buat jaringan dagang mereka. Myanmar akhirnya jatuh total jadi koloni di akhir abad 19. Dan yang terjadi setelah itu mirip banget kayak lo punya warung, terus ada orang kaya masuk bilang gue bantu lo biar rame. Tapi ternyata dia yang megang kasir, dia yang tentuin supplier, dia yang atur utang piutang, sementara lo disuruh masak dan senyum. Inggris ngelihat dataran Irrawaddy sebagai ladang beras raksasa. Mereka dorong pembukaan lahan, ekspansi sawah, dan produksi beras buat ekspor. Di atas kertas, ini kelihatan kayak pertanian maju, tapi lo harus tanya, siapa yang nikmatin nilai tambahnya? Dalam banyak sistem kolonial, peran dibagi, rakyat lokal jadi produsen primer, sedangkan keuangan, perdagangan, logistik, dan ekspor dikuasai jaringan yang dekat dengan kolonial.
Di Myanmar, jaringan kredit dan perdagangan sering dikuasai komunitas pedagang yang dibawa masuk dan mendapat posisi kuat dalam sistem kolonial. Petani lokal yang butuh modal buat memperluas lahan atau membeli alat masuk ke sistem pinjaman yang bisa menjerat. Begitu gagal bayar, tanah berpindah tangan. Dan saat tanah berpindah yang terjadi bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah martabat. Lo yang tadinya jadi penyewa di tanah sendiri, itu sakitnya bukan di dompet doang, tapi di kepala. Di sisi lain, Inggris ngambil kayu jati dari hutan Myanmar buat kebutuhan kapal dan industri. Hutan ditebang, nilai tambahnya pergi. Infrastruktur kayak rel kereta memang dibangun, tapi sering fungsinya satu arah, ngangkut beras dari pedalaman ke pelabuhan, lalu kirim keluar. Jadi iya, ada rel, ada pelabuhan, ada aktivitas ekonomi, tapi arah ekonominya kayak pipa, dari Myanmar keluar, bukan bolak-balik yang bikin kapasitas domestik naik. Myanmar jadi semacam pabrik bahan mentah. Beras keluar, kayu keluar, uang besar mengalir, tapi tidak merata ke rakyat dan tidak otomatis membangun kemampuan industri lokal. Lalu Myanmar merdeka. Di titik ini banyak negara baru punya mimpi besar, mulai ulang, bangun masa depan, bikin sistem sendiri. Myanmar juga. Mereka punya sumber daya, posisi strategis, dan populasi puluhan juta. Tapi masalahnya, Myanmar bukan negara homogen. Ada banyak kelompok etnis, wilayah perbatasan yang rumit, dan sejarah konflik yang panjang. Jadi pemerintah baru harus ngurus dua hal sekaligus, bikin negara tetap satu sambil bikin ekonomi jalan. Ibaratnya lo baru buka usaha, tapi tetangga lo ribut terus, listrik sering turun, dan pelanggan takut lewat depan toko karena suasananya nggak nyaman. Lo mau fokus jualan, tapi setiap hari ada urusan pemadam kebakaran sosial. Di awal ada periode pemerintahan sipil dan semangat demokrasi. Tapi tahun 1962, militer mengambil alih lewat kudeta. Dan disinilah Myanmar masuk ke fase yang sering bikin orang geleng-geleng, Burma Way to Socialism. Ide besarnya terdengar keren, negara harus mandiri, ekonomi harus dikontrol supaya tidak dikuasai asing. Tapi implementasinya kayak lo bilang mau hidup sehat, lalu lo buang semua alat masak, menutup pintu warung, terus heran kenapa perut lapar. Mereka nasionalisasi hampir semua, bank, pabrik, toko, usaha. Negara jadi bos besar yang ngatur siapa produksi apa, dijual berapa, siapa boleh impor, siapa boleh ekspor. Ekonomi yang tadinya bisa bernapas lewat inisiatif rakyat, mendadak dipasang masker oksigen tapi selangnya ditekuk. Investor kabur. Pedagang bingung. Inovasi mandek. Birokrasi jadi monster. Dan ketika negara mengontrol semuanya tapi kapasitas manajemennya lemah, hasilnya bukan ketertiban, hasilnya kelangkaan dan pasar gelap. Pasar gelap itu seperti jamur. Begitu tumbuh, dia jadi jawaban buat kebutuhan sehari-hari. Jadi susah diberesin. Myanmar juga makin mengisolasi diri dari perdagangan global. Padahal secara geografi, dia punya akses laut, duduk di antara dua pasar raksasa harusnya bisa jadi jalur logistik dan manufaktur. Tapi saat pintu ditutup, modal dan teknologi enggak masuk. Yang terjadi justru stagnasi, dan stagnasi itu pelan-pelan berubah jadi kebiasaan. Lalu datang salah satu episode paling absurd dalam sejarah uang modern, reformasi mata uang 1987. Bayangin lo, nabung bertahun-tahun, uang lo buat sekolah anak, buat nikah, buat beli rumah kecil. Terus suatu malam pemerintah bilang, uang pecahan tertentu enggak berlaku lagi, tanpa peringatan yang memadai. Tanpa transisi yang masuk akal. Dalam sekejap, tabungan banyak orang jadi kertas nostalgia. Ini bukan prank, ini kebijakan negara. Kalau lo pikir scam itu cuma dari link undangan nikah.apk, Myanmar waktu itu bikin versi resmi. Dan begitu kepercayaan terhadap uang rusak, kerusakannya panjang, orang jadi takut simpan uang di bank. Orang jadi takut pegang uang dalam jumlah besar. Orang jadi belajar satu pelajaran pahit, hari ini lo aman, besok bisa bubar. Sesudahnya, ada masa 1988 yang dipenuhi gejolak. Protes besar, represi, dan Myanmar makin terisolasi. Rezim militer kemudian ngomong soal reformasi dan membuka ekonomi. Tapi banyak yang terjadi sebenarnya cuma ganti baju. Ada privatisasi dan izin bisnis, tapi siapa yang dapat? Banyak jatuh ke orang-orang yang dekat dengan militer. Jadi lahir konglomerat yang bukan hasil kompetisi pasar, melainkan hasil kedekatan kekuasaan. Militer dan jaringan bisnisnya menguasai sektor-sektor kunci, energi, pertambangan, pelabuhan, telekomunikasi. Jadi ekonomi Myanmar tidak sepenuhnya pasar, tapi juga tidak sepenuhnya negara dalam arti layanan publik yang rapi. Ini semacam hibrida yang sering bikin rakyat kecil bingung.
Aturan ada, tapi jalannya bisa beda kalau lo punya koneksi. Sementara itu Myanmar tertinggal dari tetangga. Thailand, Malaysia, dan Vietnam mulai menguatkan industri. Mereka melatih tenaga kerja, membangun infrastruktur, dan masuk ke rantai pasok global. Myanmar keteteran dengan listrik yang tidak stabil, jalan yang banyak belum memadai, sistem keuangan sempit, dan pendidikan sering terganggu. Anak muda yang punya peluang, banyak yang pengen pergi. Kalau lo hidup di tempat yang masa depannya terasa kayak sinyal 2 garis, wajar kalau lo ngincer tempat yang sinyalnya full bar. Lalu dunia sempat heboh, awal 2010-an Myanmar mulai membuka diri lebih serius. Sekitar 2011 jadi titik penting transisi kebijakan ekonomi. Banyak investor internasional yang tadinya cuma baca Myanmar dari berita tiba-tiba bilang, ini pasar baru. Myanmar dilihat sebagai permata mentah karena populasinya besar, upah relatif rendah, sumber daya banyak, dan posisinya strategis. Ada vibe yang beneran kerasa. Yangon mulai rame, bisnis masuk, hotel, restoran, dan kantor baru muncul. Orang yang dulu susah akses barang impor, pelan-pelan mulai lihat merek global. Rasanya kayak pintu yang lama terkunci akhirnya kebuka, dan angin segar masuk. Salah satu perubahan paling terasa ada di telekomunikasi. Dulu punya SIM dan ponsel itu barang mewah. Setelah pasar dibuka dan pemain asing masuk, harga turun, akses naik cepat, ini efeknya gede. Begitu ponsel dan internet masuk ke tangan orang biasa, informasi nyebar, bisnis kecil bisa promosi, transaksi bisa lebih cepat. Warung bisa jualan lewat chat. Pedagang bisa cek harga. Orang bisa cari kerja. Ini semacam upgrade sistem operasi masyarakat. Bahkan cara orang membayangkan masa depan ikut berubah karena tiba-tiba mereka bisa lihat dunia, bisa belajar, bisa kontak saudara jauh, bisa bikin usaha kecil-kecilan yang sebelumnya nggak kebayang. Di sisi perbankan, Myanmar yang lama sangat cash-based mulai mengenal layanan keuangan yang lebih modern. Orang mulai nabung di bank, mulai pelan-pelan percaya transaksi non-tunai, walaupun tidak secepat negara yang stabil. Dunia terasa sedang membuka pintu buat Myanmar dan banyak orang berharap Myanmar bakal mengikuti jejak Vietnam. Reformasi, stabilitas, pertumbuhan, lalu transformasi industri. Waktu itu Myanmar seperti saham baru listing, orang FOMO, semua bilang to the moon, padahal belum lihat laporan keuangan yang lengkap. Sayangnya, Myanmar punya musuh lama yang namanya struktur kekuasaan. Walaupun ada pemerintahan sipil dan pemilu, militer masih punya pengaruh besar dan kontrol atas sektor strategis. Ini bikin reformasi sering ketabrak tembok. Investor itu suka kepastian. Mereka bisa nerima pajak tinggi atau birokrasi ribet, tapi mereka susah nerima aturan berubah semalam. Myanmar punya reputasi aturan bisa berubah cepat, dan itu bikin uang besar mikir 2 kali. Uang itu penakut, bro. Uang bisa sok berani di film, tapi di dunia nyata dia maunya aman, jelas, dan bisa dihitung. Lalu datang faktor reputasi global, krisis Rohingya sekitar 2017 yang memicu kecaman internasional dan tekanan dari berbagai pihak. Dampak ekonominya bukan cuma soal moral dan politik, tapi soal risiko bisnis. Perusahaan global sensitif, begitu reputasi suatu negara jatuh, mereka takut kena boikot, takut kena sanksi, takut pemegang saham ribut. Sebagian investor mulai mundur atau menunda. Myanmar yang tadinya sedang naik, mulai terasa goyah. Bayangin akun lo lagi naik followers, tiba-tiba kena shadow ban. Konten lo masih sama, tapi reach-nya jatuh. Investor juga begitu, mereka bisa tetap suka potensi, tapi kalau risiko reputasi naik, mereka mundur pelan-pelan. Dan kemudian pukulan paling keras kudeta militer 2021, ini kayak tombol mode gelap ditekan paksa. Banyak perusahaan asing keluar atau menghentikan operasi. Kepercayaan pasar rontok, mata uang melemah, aktivitas ekonomi terganggu, bisnis kesulitan impor bahan baku, transaksi seret. Ketika politik meledak, ekonomi biasanya pingsan duluan karena ekonomi itu percaya pada rutinitas. Orang kerja, barang bergerak, bank jalan, kontrak dihormati. Kalau rutinitas rusak, semua orang otomatis masuk mode bertahan hidup dulu, bukan mode membangun. Setelah kudeta, konflik meluas. Bukan cuma protes kota, tapi juga perlawanan bersenjata di banyak wilayah. Supply chain jadi mimpi buruk. Lo mau ngangkut barang dari satu kota ke kota lain, jalannya rawan. Lo mau bangun pabrik, siapa yang jamin besok nggak ada blokade? Perdagangan lintas batas yang penting, termasuk ke arah Cina, sering terganggu ketika situasi keamanan memburuk. Dan buat negara yang butuh devisa, gangguan jalur dagang itu seperti nyubit urat nadi. Ekonomi butuh jalan. Kalau jalan jadi battlefield, supply chain berubah jadi supply pain. Sekarang mari kita bedah dari sisi Myanmar hidup dari apa,
Pertama, pertanian. Myanmar punya tanah subur dan tradisi bertani kuat. Beras itu simbol. Tapi pertanian modern bukan cuma soal tanah. Itu soal irigasi, bibit mekanisasi, penyimpanan, akses kredit yang adil, dan stabilitas kebijakan. Myanmar lama terhambat di banyak titik itu. Kalau listrik sering mati, pompa air susah. Kalau jalan rusak, ongkos angkut naik. Kalau konflik, petani takut investasi. Jadi hasilnya potensi besar tapi produktivitas sulit naik. Dan itu bikin petani tetap di level bertahan, bukan berkembang. Kedua, batu mulia dan tambang. Rubi terkenal dan ada mineral lain. Negara kaya sumber daya sering kena kutukan sumber daya. Ketika uang besar datang dari tanah, banyak pihak berebut kontrol. Dan rakyat biasa sering cuma dapat debu. Tambang bisa jadi sumber devisa, tapi juga bisa jadi sumber konflik dan korupsi. Kalau transparansi rendah dan penyelundupan tinggi, manfaatnya bocor. Di situ rakyat nggak lihat sekolah bagus atau klinik baru, yang mereka lihat cuma truk keluar masuk dan harga barang naik. Dan yang paling bikin panas, masyarakat sering merasa sumber daya itu punya negara, tapi yang menikmati punya kelompok. Ketiga, energi, termasuk gas. Energi itu uang, karena devisa masuk dan proyeknya besar. Tapi sektor ini sensitif terhadap sanksi dan politik. Ketika situasi 2021 meledak, beberapa perusahaan memilih mundur karena risiko hukum dan reputasi. Dan ketika pemain tertentu keluar, ruang kosong sering diisi oleh pihak yang lebih tahan kritik. Ini bikin Myanmar makin bergantung pada segelintir mitra. Ketergantungan itu berbahaya, bukan karena mitranya selalu jahat, tapi karena kalau satu pintu tertutup, Myanmar nggak punya banyak alternatif. Keempat, hidroelektrik. Myanmar punya sungai-sungai besar dan potensi listrik air. Tapi banyak proyek dibuat dengan orientasi kontrak jangka panjang yang kadang lebih menguntungkan ekspor daripada kebutuhan domestik. Maka lahirlah ironi, negara bisa mengekspor listrik, sementara kota-kota masih sering gelap. Orang lokal merasa kok listrik kita pergi duluan. Ditambah lagi, proyek bendungan sering memicu konflik sosial karena relokasi warga, dampak lingkungan, dan pembagian manfaat yang tidak merata. Jadi sektor yang harusnya jadi kebanggaan malah jadi sumber ketegangan. Kelima, pariwisata. Myanmar punya Bagan, pagoda, budaya, dan kota dengan jejak sejarah. Saat pembukaan awal 2010-an, pariwisata sempat naik karena dunia penasaran. Tapi pariwisata itu sensitif. Begitu berita konflik dan kekerasan keluar, wisatawan mikir mending ke tempat yang aman. Hotel tutup, penerbangan berkurang, pekerja kehilangan penghasilan. Sektor ini seperti bunga, cantik tapi gampang layu kalau cuaca buruk. Kalau semua sektor punya potensi, kenapa Myanmar tetap susah? Karena ada 3 biaya besar yang gak kelihatan di papan iklan, tapi terasa di napas sehari-hari. Pertama, ketidakpastian politik dan keamanan. Ini biaya nyata. Asuransi naik. Logistik naik, modal jadi mahal. Untuk bisnis kecil, risiko berarti omzet turun, stok susah, dan kadang harus bayar biaya ekstra di jalan. Investor selalu menaruh harga pada risiko. Kalau risikonya tinggi, mereka minta untung lebih besar atau cabut. Dan ketika investor cabut, bukan cuma proyek besar yang berhenti, tapi juga lapangan kerja kecil yang hilang pelan-pelan. Kedua, tata kelola dan korupsi. Kalau izin usaha butuh uang rokok, kalau kontrak nggak jelas, kalau aturan bisa berubah semalam, ekonomi jadi kayak naik motor di jalan berlubang. Bisa maju, tapi siap jatuh kapan aja. Tata kelola itu soal apakah orang percaya sistem. Tanpa kepercayaan, orang simpan uang di bawah bantal, bukan investasi. Orang beli emas atau dolar, bukan bangun usaha. Dan ketika semua orang main aman, ekonomi jadi pelan. Pelan itu bukan cuma angka di grafik, tapi hidup yang tertunda. Ketiga, infrastruktur dan manusia. Jalan, pelabuhan, listrik, internet, pendidikan. Ini fondasi produktivitas. Tanpa listrik stabil, pabrik nggak efisien. Tanpa jalan bagus, biaya angkut mahal. Tanpa pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja susah naik skill. Dan ketika skill rendah, negara sulit lompat ke industri bernilai tambah. Jadinya terjebak di komoditas dan pekerjaan kasar. Brain drain terjadi. Negara kehilangan orang terbaik. Orang muda yang cerdas memilih keluar karena ingin hidup yang lebih bisa diprediksi, dan itu membuat negara semakin sulit mengejar. Gue pengen lo lihat Myanmar sebagai contoh ekstrim dari satu kalimat. Sumber daya itu perlu institusi. Kayak lo punya bahan masakan super lengkap tapi dapurnya kebakaran terus.
Lo bisa punya daging bagus, bumbu lengkap, santan melimpah, tapi kalau kompor rebutan, air mati, dan listrik bayar pet, masakan nggak akan jadi. Potensi itu perlu waktu, konsistensi, dan aturan main. Myanmar jarang dapat tiga-tiganya sekaligus dalam waktu panjang. Kadang ada kesempatan, tiba-tiba ada gejolak. Kadang ada pembukaan, tiba-tiba reputasi jatuh. Kadang ada investasi, tiba-tiba jalur logistik terganggu. Secara geopolitik, Myanmar juga unik. Dia diapit India dan Cina, ini bisa jadi berkah kalau stabil, karena bisa jadi jembatan logistik dan produksi. Tapi kalau tidak stabil, dia jadi arena tarik-menarik pengaruh. Ketika Barat memberi tekanan dan investor mundur, Cina sering tetap hadir karena kepentingannya besar, akses jalur, proyek energi, perdagangan. Myanmar lalu terlihat makin bergantung. Hubungan seperti ini selalu dua sisi, bisa jadi napas, bisa juga jadi tali. Tergantung apakah Myanmar punya pilihan lain dan apakah kontraknya bikin negara dapat manfaat jangka panjang, bukan cuma uang cepat. Gua nggak mau sok jadi nabi ekonomi yang bilang solusinya gampang. Myanmar itu kompleks. Tapi kalau lo tanya, syarat paling dasar supaya Myanmar bisa bangkit, jawabannya sederhana dan menyebalkan, stabilitas. Tanpa itu, reformasi ekonomi cuma jadi make-up. Lo bisa bikin undang-undang investasi, bisa bikin slogan open for business, tapi kalau besok ada konflik yang nutup jalan, semua itu jadi poster doang. Stabilitas juga bukan berarti semua orang sepakat, tapi minimal ada kepastian bahwa sengketa tidak diselesaikan dengan kekerasan dan aturan tidak dibalik semalam. Selain stabilitas, Myanmar butuh aturan main yang konsisten supaya orang bisa merencanakan. Ekonomi itu suka prediksi. Petani butuh tahu akses pasar. Pabrik butuh tahu listrik dan impor. Bank butuh tahu hukum. Kalau semuanya kabur, semua orang main aman. Lalu mereka butuh investasi ke infrastruktur yang benar-benar buat domestik. Listrik stabil, jalan yang menghubungkan produksi ke pasar, pelabuhan efisien, internet yang layak. Setelah itu pendidikan dan pelatihan kerja. Negara tetangga yang berhasil biasanya menang bukan karena lebih kaya sumber daya, tapi karena mereka bisa bikin rutinitas ekonomi jalan lama tanpa diganggu ledakan politik setiap beberapa tahun. Gue tahu obrolan ini berat, tapi justru itu pelajarannya. Myanmar menunjukkan bahwa kaya di peta itu enggak sama dengan makmur di meja makan. Kalau struktur kekuasaan bikin ekonomi jadi rebutan, kalau kebijakan jadi alat kontrol bukan alat tumbuh. Kalau konflik jadi menu harian, hasilnya bukan kemajuan, hasilnya bertahan hidup. Dan rakyat biasa yang paling kena karena mereka nggak punya plan B. Mereka bukan investor yang bisa pindah negara. Mereka bukan elit yang punya jaringan. Mereka cuma pengen hidup normal, kerja, sekolah, beli beras, pulang, dan tidur tanpa rasa takut. Jadi kalau suatu hari lo lihat foto pagoda emas Myanmar yang cantik banget, ingat satu hal, di balik kilau itu ada cerita ekonomi yang panjang, pahit, dan penuh tikungan. Myanmar bukan negara yang kurang potensi. Myanmar itu negara yang sering disabotase oleh sejarah dan keputusan manusia sendiri. Dan kalau lo mikir kok bisa sih negara sebegitu strategisnya tetap keteteran, ya karena ekonomi itu bukan cuma soal peta dan tambang. Ekonomi itu soal siapa pegang kontrol, siapa dapat manfaat, dan apakah aturan mainnya bikin orang berani merencanakan masa depan. Gue tutup dengan pertanyaan yang nyenggol kita semua di kawasan. Kalau Myanmar suatu hari bisa stabil dan punya aturan main yang fair, apa yang bakal terjadi? Bisa jadi dia jadi jalur perdagangan yang serius, basis manufaktur baru, pasar yang hidup, dan kisah comeback yang bikin orang bilang gila, ini bangkit beneran. Myanmar itu seperti HP flagship yang speknya dewa tapi RAM-nya kepake sama aplikasi background bernama konflik dan kudeta, jadi nge-lag terus. Bayangin kalau aplikasi itu dimatikan dan sistemnya dibenerin, potensinya bisa kebuka lebar. Kalau lo sampai sini dan kepala lo kebuka sedikit, berarti nongkrong kita hari ini nggak sia-sia. Menurut lo, kunci pertama buat Myanmar itu apa? Damai dulu, aturan dulu, atau listrik dulu? Tulis pendapat lo, dan kalau lo pengen gue bahas negara lain yang kelihatannya kaya tapi nyangkut di struktur, gas, kita lanjut lagi. Sekarang gue mau bawa lo ke level yang lebih dekat sama perut. Karena kalau ngomong ekonomi negara, sering orang mikirnya cuma grafik dan pidato. Padahal ekonomi itu paling kelihatan di hal remeh. Harga minyak goreng, ongkos bus, dan apakah toko di depan rumah masih buka sampai malam. Bayangin lo jadi pemilik toko kelontong di Yangon. Lo jual beras, mie instan, sabun, dan rokok. Kalau keadaan normal, lo tinggal ngitung stok, pesen barang, jual lagi. Tapi ketika politik kacau, rantai pasok patah. Truk yang biasanya datang 2 kali seminggu, bisa jadi datangnya nggak jelas. Pemasok tiba-tiba minta dibayar lebih cepat karena mereka juga takut besok harga naik.
dan pelanggan yang biasanya beli satu kantong penuh sekarang beli seperlunya karena mereka nggak yakin besok masih punya uang yang sama nilainya. Lo mulai dengar kalimat yang bikin pedagang langsung lemes, nanti dulu ya, belum gajian. Padahal yang nggak pasti bukan cuma gajian, tapi apakah perusahaan tempat dia kerja masih buka. Di Myanmar, keputusan pahit ini makin berat karena banyak transaksi bergantung pada uang tunai dan sistem keuangan yang tidak selalu dipercaya. Ketika orang takut bank, mereka pegang cash. Ketika cash sulit, transaksi seret. Lo nggak perlu jadi ekonom buat paham efek domino. Cash seret bikin pedagang nggak bisa belanja stok, stok tipis bikin harga naik. Harga naik bikin orang beli lebih sedikit. Orang lebih sedikit bikin toko makin sepi. Dan sepi itu bukan cuma suasana, tapi tanda bahwa daya beli melemah. Daya beli melemah berarti bisnis kecil mati satu-satu. Kalau bisnis kecil mati, lapangan kerja hilang. Dan kalau lapangan kerja hilang, orang makin panik, makin pegang uang, makin hemat, lalu siklusnya muter lagi seperti roda yang menabrak dirinya sendiri. Terus gue pengen lo paham satu konsep yang sering jadi jebakan negara kaya sumber daya, nilai tambah. Myanmar bisa ekspor beras, kayu, gas, batu mulia, tapi kalau yang mereka jual adalah barang mentah, margin besar sering lari ke pihak yang mengolah, mengemas, mengasuransikan, mengirim dan menjual ke konsumen akhir. Ini kayak lo jual ikan segar murah, orang lain yang bikin sushi, jual mahal, terus lo cuma kebagian bau amis. Bukan berarti jual ikan salah, tapi kalau seumur hidup lo cuma jual ikan mentah tanpa bisa naik kelas ke pengolahan, lo akan terus rentan. Begitu harga dunia turun, lo ketiban. Begitu jalur ekspor terganggu, lo sesak napas. Begitu pembeli utama berubah pikiran, lo jatuh. Waktu Myanmar sempat terbuka di awal 2010-an, ada peluang buat lompat. Banyak merek masuk, banyak proyek mulai direncanakan. Tapi masalahnya, reformasi ekonomi itu butuh waktu lebih lama daripada satu siklus politik. Lo nggak bisa bikin industri tekstil modern hanya dengan membuka pintu setahun 2 tahun. Lo perlu rantai pasok, listrik stabil, pelatihan kepastian hukum, dan akses pasar. Begitu terjadi gejolak, investor langsung bilang, ya udah, gue parkir dulu. Dan parkirnya investor itu bisa bertahun-tahun, sementara rakyat yang nunggu kerjaan nggak bisa bilang parkir dulu ke perutnya. Perut minta makan hari ini, bukan 5 tahun lagi. Ada juga cerita soal bagaimana militer dan ekonomi sering nyatu seperti minyak dan wajan panas. Ketika militer pegang bisnis besar, mereka punya insentif untuk mempertahankan kontrol. Karena kontrol itu bukan cuma soal politik, tapi soal pendapatan. Ini bikin konflik kepentingan yang kronis. Di satu sisi, negara butuh reformasi. Di sisi lain, reformasi bisa mengganggu aliran uang kelompok yang kuat. Akhirnya reformasi jalan tapi setengah hati. Setengah hati dalam ekonomi itu bahaya. Karena dia bikin ekspektasi naik, tapi hasilnya tidak memuaskan. Rakyat jadi kecewa, investor jadi ragu, dan ruang kompromi makin sempit. Sekarang kita ngomong soal ketergantungan pada mitra besar, terutama Cina, dengan cara yang enggak dramatis tapi nyata. Myanmar punya posisi yang membuatnya penting bagi Cina, terutama sebagai jalur alternatif ke laut dan sebagai sumber energi tertentu. Ketika negara-negara barat menjauh karena sanksi dan reputasi, Cina masih bisa masuk karena kepentingan strategisnya panjang. Buat Myanmar ini bisa jadi oksigen, proyek jalan, pelabuhan, energi, dan perdagangan tetap ada. Tapi oksigen dari satu tabung itu ada risikonya. Kalau tabungnya disetel orang lain, Myanmar harus nurut ritme orang lain. Kalau suatu hari tabung itu diturunkan, Myanmar bisa sesak. Jadi bukan soal Cina baik atau jahat, tapi soal ketergantungan itu bikin posisi tawar lemah. Di level masyarakat, ketergantungan ini terasa lewat perdagangan perbatasan. Banyak komoditas bergerak melalui jalur ke Cina. Ketika konflik mengganggu wilayah perbatasan, pedagang lokal kena duluan. Barang impor naik, barang ekspor tertahan, dan uang masuk berkurang. Ini bikin kurs tertekan, harga barang konsumsi naik, dan masyarakat makin terjepit. Dari luar, orang mungkin bilang itu cuma perbatasan. Dari dalam, itu urat nadi. Kalau urat nadi terganggu, seluruh tubuh lemas. Oke, gue juga mau singgung soal tenaga kerja. Banyak orang suka bilang Myanmar murah. Tapi murah itu bukan strategi jangka panjang. Murah itu hanya pintu masuk. Setelah pintu kebuka, yang bikin negara menang adalah produktivitas. Apakah pekerjanya bisa menghasilkan lebih banyak dengan kualitas lebih baik? Produktivitas lahir dari pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Kalau sekolah sering terganggu, kalau universitas kekurangan fasilitas, kalau anak muda terbaik kabur karena merasa masa depan gelap, maka negara kehilangan mesin produktivitas. Yang tersisa cuma murah tanpa mampu.
Murah tanpa mampu itu seperti diskon besar untuk barang yang kualitasnya enggak naik, orang beli sekali, habis itu pindah. Coba bandingin secara sederhana dengan Vietnam. Vietnam juga punya sejarah perang dan politik yang keras, tapi pada satu titik mereka bisa membuat konsistensi kebijakan ekonomi jangka panjang, membuka perdagangan, membangun kawasan industri, melatih tenaga kerja, dan menjaga jalur ekspor tetap jalan. Myanmar sempat punya momentum mirip, tapi momentum itu tidak dikunci. Karena kuncinya bukan cuma aturan investasi, kuncinya adalah stabilitas politik dan rasa aman. Tanpa rasa aman, perusahaan nggak mau menaruh mesin mahal. Tanpa rasa aman, pekerja juga nggak bisa fokus belajar skill. Dan tanpa rasa aman, pemerintah pun lebih sibuk memadamkan konflik daripada membangun masa depan. Terus ada hal yang sering dilupakan, ekonomi juga butuh legitimasi. Rakyat harus merasa mereka punya bagian. Kalau pertumbuhan hanya dinikmati segelintir, rakyat akan melihat sistem sebagai penipuan. Kalau rakyat melihat sistem sebagai penipuan, mereka tidak akan mendukung kebijakan yang butuh pengorbanan jangka pendek. Ini bikin reformasi makin sulit. Myanmar punya banyak wilayah dengan kelompok etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh pusat. Ketika pusat lemah atau represif, konflik makin mudah meledak. Dan ketika konflik meledak, ekonomi balik lagi ke mode darurat. Darurat itu tidak pernah ramah pada rencana jangka panjang. Kalau lo tanya kenapa Myanmar tidak sekadar meniru negara tetangga, jawabannya ya karena kondisi awalnya berbeda. Negara tetangga juga punya masalah, tapi Myanmar punya kombinasi yang berat, konflik internal yang luas, peran militer yang dalam, dan sejarah kebijakan ekonomi. Bahkan keputusan mata uang 1987 itu meninggalkan trauma finansial yang panjang. Begitu negara pernah mematikan uang orang tanpa peringatan, kepercayaan itu butuh generasi untuk pulih. Kepercayaan finansial itu seperti kaca. Sekali retak, lo bisa tempel, tapi garis retaknya masih kelihatan dan orang akan pegangnya hati-hati. Dan sekarang mari kita balik lagi ke simbol pagoda emas, biar cerita kita jadi bulat. Myanmar punya citra spiritual yang kuat. Banyak orang melihatnya sebagai tempat yang tenang, religius, dan kaya budaya. Ironisnya ekonomi modern butuh ketenangan versi lam, ketenangan aturan, ketenangan keamanan, ketenangan sistem. Ketika ketenangan itu hilang, yang tersisa adalah survival. Orang jadi kreatif bertahan hidup, tapi kreativitas survival beda dengan kreativitas inovasi. Kreativitas survival itu seperti lo nyari jalan tikus setiap hari supaya bisa pulang. Kreativitas inovasi itu seperti lo membangun jalan baru supaya semua orang bisa lewat. Myanmar sering terpaksa hidup di kreativitas survival karena energi kolektifnya habis untuk bertahan, bukan untuk mencipta. Gue nggak mau bikin lo pulang dari cerita ini dengan pesimisme doang, karena pesimis itu gampang, tinggal buka berita. Yang gue pengen lo bawa adalah pemahaman ada negara yang kaya di atas kertas tapi miskin di kehidupan sehari-hari karena struktur. Dan struktur itu tidak berubah hanya dengan niat baik atau slogan. Struktur berubah lewat kombinasi yang keras, kompromi politik, institusi yang dipercaya, dan waktu. Waktu itu mahal, tapi kalau nggak mulai, ya nggak akan selesai. Dan kalau mulai tapi setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, yang akhirnya malah bikin orang makin sinis. Sebelum gue beneran tutup, gue mau kasih satu analogi terakhir yang mungkin paling gampang. Myanmar itu kayak restoran yang punya resep rahasia dan bahan premium, tapi setiap hari ada orang berantem di dapur, chefnya gonta-ganti, listriknya mati, dan kasirnya dipegang orang yang nggak mau transparan, pelanggan pasti males. Bahkan kalau makanannya enak, orang akan bilang, ya enak sih, tapi ribet dan nggak aman. Itu persis seperti investor dan wisatawan melihat Myanmar. Potensinya ada, tapi risikonya bikin orang mikir 1000 kali. Kalau suatu hari Myanmar bisa mematikan aplikasi background bernama konflik dan kudeta, lalu menyalakan aplikasi bernama kepastian hukum dan layanan publik, negara itu bisa berubah cepat. Karena fondasinya ada tanah, air, lokasi, budaya, dan manusia yang kuat bertahan. Dan manusia yang bisa bertahan itu kalau dikasih ruang stabil bisa juga berinovasi. Pertanyaannya tinggal satu, dan ini pertanyaan yang selalu bikin sunyi. Siapa yang mau melepas kontrol demi masa depan yang lebih panjang? Jadi bro, kalau lo denger orang bilang Myanmar itu aneh, kok nggak maju-maju, coba jawab pelan. Bukan aneh, tapi kejebak. Kejebak sejarah kolonial, kejebak model ekonomi yang pernah menutup pintu, kejebak konflik dan perebutan kontrol, plus kejebak reputasi global yang gampang jatuh. Dan kita sebagai tetangga di Asia Tenggara bisa belajar. Jangan cuma bangga punya sumber daya, tapi bangun aturan main yang bikin orang percaya. Karena tanpa percaya, uang kabur, talenta kabur, dan harapan ikut kabur.